Parman menghampiri arak-arakan itu. Pakaian Mila seperti pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Orang-orang pasar terlihat bahagia menyambut kedatangannya. Mereka sesekali melemparkan bunga melati ke arah saung kecil yang ditumpangi Mila. Parman terus menerobos. Ia memaksa tubuhnya untuk menerobos pagar para lelaki yang mengawal arak-arakan itu. "Mila, ini papa!" teriakan Parman dari bawah saung. Tubuhnya dihadang 3 lelaki berkulit hitam. "Mila!" Parman terus berusaha memanggil putrinya. Tapi tetap saja Mila tidak memperdulikan ayahnya. Arak-arakan itu berhenti. Mila turun dari saung, lalu melangkah dengan anggun. Ia menghampiri seorang lelaki yang akan menjadi suaminya. Lalu digenggamnya tangan Mila oleh lelaki itu, sembari tersenyum. Ia lalu membawa Mila melangkah ke pelaminan. Parman dengan sisa tenaganya berlari menerobos kerumunan orang-orang di sana. Ia berhasil meraih anaknya. Ia lalu membopong dan membawanya pergi menjauh dari acara pernikahan gaib tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Karyo, jangan pernah menoleh ke belakang dan teruslah lari menjauh. Mila yang ada dalam bopongannya tidak berontak. Wajahnya datar memandangi Parman. Parman tidak mendengar suara orang-orang tadi. Sepertinya mereka tidak mengejar Parman. Tidak lama kemudian, Parman melihat ada sebuah lubang hitam yang berpusar. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalam lubang tersebut. Angin berembus kencang menerpa tubuhnya. Ia merangkul Mila dengan erat. Hingga akhirnya Parman tidak sadarkan diri. Di dalam kamarnya, Mbah Karyo bertapa. Ia sedang melakukan negosiasi dengan jin penjaga Gunung Kawi. Jin itu membebaskan Mila, tapi dengan suatu syarat. Kalau kelak Mila punya anak, maka anak pertamanya harus diserahkan kepada kerajaan jin Gunung Kawi. Mbah Karyo mengiyakan syarat tersebut. Ia akan menyampaikan pada Parman. Mbah Karyo kemudian bangkit dari duduk sila. Di hadapannya terbaring tubuh Mila dan Parman yang sama-sama tidak sadarkan diri. Bibir Mbah Karyo bergetar, merapalkan mantra. Ia kemudian meraih bunga melati dari dalam lemari kayu, lalu menaburkannya di atas tubuh mereka berdua. Keesokan harinya, Parman dan Mila bangun. Lelaki itu langsung memeluk anaknya sambil menangis. "Papa senang kamu selamat, nak." Mila yang dipeluk diam saja, tatapannya kosong. "Papa janji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi." Atas saran Mbah Karyo, Parman memandikan Mila dengan kembang melati sebelum pulang. Tujuannya agar dedemit yang masih menempel dalam tubuh Mila bisa pergi. Setelah selesai, Parman mohon pamit. Ia juga menyerahkan amplop berisi uang sebagai imbalan untuk Mbah Karyo. Tapi Mbah Karyo menolaknya. "Kau simpan saja uangnya," kata Mbah Karyo. "Aku ikhlas, Mbah. Tolong terima sebagai ucapan terima kasihku." "Tak usah. Ada satu hal yang harus kau tahu." "Apa itu, Mbah?" "Mila tidak kembali dengan cuma-cuma. Ada imbalan gaib yang mereka minta." Mendengar itu, Parman terkejut. "Imbalan apa, Mbah?" "Kelak, kalau Mila menikah, maka anak pertamanya akan dijemput oleh jin Gunung Kawi." Parman terdiam.
Sementara Wildan dan Mufti terkejut mendengar imbalan itu. Baik, Mbah. Parman tidak ada pilihan selain mengiyakan. Aku minta satu hal, Mbah. Kalau nanti ada seseorang yang mencari Mila di gunung ini, jangan katakan kalau Mila sudah ditemukan. Ya, Mbah. Orang yang mencari Mila itu adalah pelaku pelet. Dia yang menghancurkan hidup anak saya, Mbah. Mbah Karyo mengiyakan. Mereka kemudian pamit. Berkali-kali Parman mengucapkan terima kasih. 1 bulan setelah Mila ditemukan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Mila. Ia tidak mau berbicara, seperti orang yang baru mengalami kejadian menakutkan dalam hidupnya. Setiap hari, ia hanya melamun saja di dalam kamar. Bahkan, untuk ganti pakaian pun harus dibantu oleh ibunya. Kedua orang tua Mila pun khawatir dengan keadaan putrinya. Mereka lantas membawa Mila untuk cek ke dokter kejiwaan. Betapa terkejutnya mereka setelah mendengar penjelasan dokter kalau Mila mengalami sakit jiwa. Sebaiknya Mila dititipkan ke rumah sakit jiwa ya, Pak. Di sana dia akan mendapatkan terapi yang kemungkinan bisa menyembuhkan Mila, kata dokter dengan wajah prihatin. Mila duduk memeluk dengkul di sebuah kamar. Tatapannya kosong, wajahnya datar. Ia mengenakan baju tidur warna merah jambu bermotif Hello Kitty. Kamar Mila dipasangi teralis besi, seperti di penjara. Orang gila berlalu lalang di depan kamar Mila. Ada yang tertawa tanpa sebab. Ada yang menangis terus-terusan. Ada yang hanya melamun tanpa sebab. Begitulah pemandangan yang dapat dilihat dari dalam teralis besi kamar Mila. Sudah 1 minggu Mila dirawat. Belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau ia akan sembuh. Mbak Parti, seorang perawat, membuka teralis. Ia membawa semangkuk bubur ayam. Seperti biasa, setiap pagi Mbak Parti menyuapi Mila. Ia duduk di samping Mila, lalu tersenyum. Pagi Mila. Lihat apa yang Mbak bawa. Kita sarapan dulu yuk, kata Mbak Parti. Mila tidak menjawab, tapi ia membuka mulutnya saat Mbak Parti menyuapi bubur. Sesaat kemudian, terlihat Parman datang bersama istrinya dan seorang lelaki yang tidak lain adalah Daru. Parman sudah berkonsultasi kembali kepada Mbah Karyo tentang keadaan Mila. Dukun sakti itu mengatakan kalau Mila ingin sembuh, ia harus dinikahkan. Mbak, kami akan membawa Mila pulang saja, kata Parman. Ia duduk di sebelah kanan Mila. Kami tidak tega Mila jauh dari kami, Mbak, kata ibunya Mila. Mereka sudah mengurus administrasi kepulangan Mila. Kedua orang tua Mila sudah bulat akan menikahkan anaknya dengan seorang lelaki bernama Daru. Daru ini adalah lelaki bayaran Parman. Ia dibayar agar mau menikah dengan Mila. Parman yakin kalau arahan Mbah Karyo tidak akan pernah salah. Kakek itu sekarang sudah menjadi guru spiritual Parman. Ia akan manut apapun yang dikatakan Mbah Karyo agar Mila kembali sembuh. Pernikahan digelar secara tertutup di rumah Parman. Mila tidak didandani layaknya seorang pengantin. Ia masih menggunakan baju tidur. Tatap wajahnya tetap kosong dan datar. Setelah Mila sembuh, rencananya Daru akan menceraikan Mila. Selama pernikahan itu, tidak sekalipun Daru menyetubuhi Mila. Tidak ada niatan sedikit pun dalam dirinya untuk melakukan perbuatan itu. Dia hanya ingin melakukan tugasnya dengan baik. Setelah itu, pergi dari rumah Parman.
Apa yang dikatakan Mbah Karyo benar-benar terbukti. Seminggu setelah pernikahan itu, Mila mulai berbicara. Orang pertama yang mendengarnya adalah Daru, suaminya sendiri. Setiap hari, Daru merawat Mila dengan baik. Dia menyuapi makanan, memandikan, dan bahkan mendandani Mila. "Terima kasih," ucap Mila saat Daru selesai menyuapinya bubur. Tetapi Mila kini tidak kosong lagi. Ia menatap Daru dengan mata senyum. Sontak saja Daru senang karena Mila sudah bisa berbicara. Semakin hari keadaan Mila semakin membaik. Perempuan itu sudah tidak ingat lagi pada Ahmad. Ia sekarang malah jatuh cinta pada Daru, lelaki bayaran ayahnya itu. Begitupun Daru. Mungkin karena setiap hari merawat Mila, cinta mulai tumbuh di hatinya. Ia meminta pada Parman agar pernikahan ini dilanjutkan. Ia berjanji akan merawat dan menjaga Mila dengan sepenuh hati. Awalnya Parman ragu, tapi ia khawatir kalau Mila dibiarkan sendiri, dia akan kena sakit jiwa lagi. Mila jatuh pingsan saat mendapati seorang lelaki berdiri di hadapannya dengan wajah yang mengerikan. Lelaki itu tidak lain adalah roh Ahmad yang gentayangan. Ia belum selesai. Telah banyak penderitaan yang ia alami selama ini. Dan ia sekarang akan menuntut balas dendam, dan merebut istrinya kembali. Daru bangun. Ia panik saat melihat Mila tergeletak tak sadarkan diri di atas lantai. Hujan masih sangat deras. Percikan airnya menerpa ke wajah Daru. Pintu rumahnya terbuka. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kemudian membopong istrinya masuk ke dalam kamar. Setelah itu, ia keluar ke kamar dan menutup pintu rumah. Ia menengok sekeliling halaman sebelum menutup pintu. Tetap tidak ada siapapun di sana. Daru tidak melihat kalau roh Ahmad sudah ada di dalam rumahnya. Padahal Ahmad berdiri di pojokan memandangi Daru dengan penuh amarah. Tujuan Ahmad hanya satu, membunuh Mila. Istrinya itu harus ikut ke alam gaib bersamanya. Maka malam itu juga ia masuk ke dalam tubuh Mila yang sedang tidak sadarkan diri di atas tempat tidurnya. "Sayang, kamu udah sadar?" tanya Daru. Terlihat Mila duduk di atas tempat tidurnya. Ia tertunduk. "Sayang." Mila tidak menjawab. Ia turun dari tempat tidur, lalu melangkah ke dinding kamarnya. Bertubi-tubi, Mila membenturkan kepalanya ke dinding dengan sangat keras. Kepalanya terluka dan mengeluarkan darah. Darah itu juga sebagian menempel di dinding. "Mila, apa-apaan kamu?" Daru mencoba menahan tubuh istrinya, tapi Mila malah mengamuk. Kedua bola matanya merah. Daru membanting tubuh istrinya ke atas tempat tidur. Ia lalu menahannya sekuat tenaga. Perlahan, Mila lemas. Matanya sayup, kemudian tertutup. "Kita sudah kehilangan anak pertama kita. Aku tidak mau kehilangan kamu, sayang," kata Daru. "Ada apa, Pak?" Farhan muncul di mulut pintu sambil mengucek matanya yang masih menahan kantuk. Farhan terkejut melihat darah di dinding. Parman duduk di ruang tamu. Sementara Daru, ia menjelaskan apa yang terjadi dengan Mila semalam. Ia yakin kalau roh Ahmad lagi datang untuk balas dendam. "Aku membunuh Ahmad, Pak." "Sudah gila kau? Gila kau, Daru? Kau kemanakan mayatnya?" tanya Parman
Ia terkejut mendengar penjelasan Daru. Aku hanyutkan ke sungai. Parman bergeming. Ia terlihat sedang berpikir. Roh Ahmad pasti akan mengejar-ngejar Mila, ujar Parman. Mbah Karyo, dia pasti bisa mengatasi Roh Ahmad. Mbah Karyo sudah lama meninggal, jawab Parman singkat lanjutnya. Mau tidak mau, kita harus cari dukun lagi. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara kursi kayu yang bergesekan dengan lantai dari dalam kamar Mila. Buru-buru, Daru menengoknya. Di sana, terlihat Mila sedang membuat simpul dari sebuah syal untuk gantung diri. Parman langsung loncat menerjang tubuh Mila. Ia segera menahan tubuh Mila agar tidak melakukan perbuatan nekat. Bangsat kau Ahmad! Keluar dari dalam tubuhku! Mila mengamuk. Ia bahkan menggigit lengannya sendiri hingga berdarah. Ia juga mencakar wajahnya sendiri. Kurat-kurat merah bekas sakaran muncul dan mengeluarkan sedikit darah. Daru, ambilkan tali, pinta Parman. Bergegas Daru mengambil tali dari dapur. Kedua kaki dan tangan Mila diikat. Sementara itu, Mila tidak henti berteriak dan mengamuk. Keluar kau, Ahmad bangsat, hadapi aku. Daru naik pitam. Tak lama kemudian, Parman dan Daru terpental seperti ada angin kencang menerjang tubuh mereka. Tali yang mengikat Mila pun putus. Mila perlahan bangkit, lalu melangkah mendekati mereka berdua. Daru dan Parman mulai ketakutan. Mila yang sedang dirasuki Ahmad semakin mendekat arah mereka berdua. Sebuah pisau dari dapur tiba-tiba melayang. Pisau tersebut muncul ke arah wajah Daru dan menusuk tepat di bagian mata kanannya. Darah mulai keluar dan sekejap mengalir deras ke lantai. Parman berteriak. Ia merasa ngeri melihat kejadian itu. Pisau yang menancap di wajah Daru perlahan bergerak. Pisau itu tercabut dengan sendirinya, lalu melayang seperti hendak menghantam Parman. Namun, sesaat sebelum pisau itu meleset, Mbok Kartiah muncul. Ia adalah pembantu rumah Parman yang baru saja kembali dari kampung. Mbok Kartiah terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bibirnya kemudian bergetar merapalkan mantra. Pisau yang hampir saja membunuh Parman seketika jatuh. Mila menoleh ke perempuan tua itu. Ia kemudian berlari menghampirinya. Leher Mbok Kartiah dicekik sekuat tenaga. Namun Mbok Kartiah tetap tenang. Matanya mulai terpejam. Bibirnya tak henti membaca mantra dalam bahasa Jawa. Seketika, Mila terasa tubuhnya panas seperti dibakar. Ia jatuh ke lantai seperti cacing kepanasan sambil berteriak minta ampun. Suara yang keluar bukanlah suara Mila, melainkan suara Ahmad. Parman tidak menyangka kalau asisten rumah tangga Daru itu sakit juga. Mbok Kartiah mendekati Mila yang masih kesakitan. Telapak tangannya diletakkan di atas kening Mila. Keluar sampean dari tubuh ini, bentaknya. Ampun, ampun, panas. Dengan sesekali hentakan tangan, Ahmad keluar dari tubuh Mila. Tubuh Mila lunglai, ambruk ke lantai. Ia kemudian dipopong oleh Parman ke tempat tidur. Sementara Daru tewas dengan mengenaskan. 2 hari semenjak kejadian mengerikan itu, Mila dirawat di rumah sakit. Ia terbaring tidak sadarkan diri. Selang infus dipasang di lengan kanannya. Satirah, ibunya Mila, setiap hari menangisi anaknya di tepi tempat tidur. Ia tidak menyangka begitu banyak cobaan yang dialami anaknya.
Kita harus mengadakan ritual, kata Mbok Kartia, yang beberapa hari ini ikut mengurus Mila. Lakukan saja, Mbok, asal anak saya selamat, pinta si Parman. Saya bisa merasakan kalau roh Ahmad masih ada di sini. Jangan biarkan dia mengganggu anak saya lagi, Mbok, tambah Satira. Jangan khawatir, Pak. Dengan ritual ini, roh Ahmad tidak akan pernah lagi mengganggu anak Bapak. Tapi sebelum melakukannya, saya harus mempersiapkan sesajen terlebih dahulu. Mbok butuh apa? Nanti saya akan carikan, kata Parman. Harus saya yang menyiapkan. Ada mantra yang harus dirapalkan saat membeli sesajen itu. Parman merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan lembaran uang berwarna merah sejumlah 1 juta rupiah, lalu menyerahkannya kepada Mbok Kartia. Ini, Mbok, silahkan cari sesajen itu. Segera lakukan ritualnya. Mbok Kartia hanya mengambil 300.000. Segini sudah cukup, Pak. Sebuah jimat yang dibungkus dengan kain berwarna hitam diserahkan pada Parman. Selipkan jimat ini di bawah bantal Mila agar ia terlindung dari roh Ahmad selama saya pergi. Parman mengangguk. Mbok, terima kasih sudah berbaik hati pada keluarga kami. Tolong menolong memang sudah jadi kewajiban kita sebagai manusia. Mbok Kartia membalasnya dengan senyum. Kemudian ia bergegas pergi dari ruangan itu. Jimat pemberian Mbok Kartia diselipkan di bawah bantal Mila. Parman kemudian mengelus kening anaknya yang sedang tergolek tak berdaya itu. Tengah malam, Mbok Kartia belum juga datang. Parman dan Satira tertidur di tepi ranjang Mila. Dari kolong ranjang Mila, ada darah mengalir hingga menyentuh kaki Parman. Parman terbangun karena merasa ada sesuatu yang membasahi kakinya. Dan saat ia tengok ke kolong, kedua mata Parman terbelalak dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Itu sangat mengerikan sekaligus menjijikan. Di kolong ranjang Mila ada kepala Ahmad. Matanya melotot, mulutnya menganga lebar sambil mengeluarkan darah. Parman lalu mengguncangkan tubuh istrinya. Satira bangun dengan mata yang masih terlihat mengantuk. Ada apa, Pak? Ahmad, Mah. Ahmad ada di kolong ranjang Mila. Hah? Satira menengok ke kolong ranjang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Mana, Pak? Gak ada kok. Napas Parman turun naik. Ia coba tengok kembali ke kolong ranjang dan benar saja tidak ada siapa-siapa di sana. Tadi ada kepala Ahmad dan ada darah di sini, Mah. Ah, Papa mimpi kali. Selama ada jimat dari Mbok, Ahmad tidak akan berani ganggu Mila lagi, Pak. Selang beberapa saat, Mbok Kartia datang. Ia membawa satu sisir pisang mentah, kembang 7 rupa, kemenyan, dan telur ayam kampung, dan segulung rambut wanita. Entah dari mana dia mendapatkan semua itu. Syukurlah Mbok datang, kata Parman. Silakan, Mbok. Satira beranjak dari tempat duduknya. Maksudnya ingin membersihkan tempat duduk itu pada si Mbok. Maaf, harus menunggu lama. Tadi saya ngurus Farhan dulu sampai dia tidur. Saya duduk di lantai saja. Mbok Kartika meletakkan semua alat ritualnya di lantai. Oh, iya tidak apa-apa. Farhan baik-baik saja kan? Tanya si Parman. Iya, tadinya dia mau ikut ke sini, tapi saya larang karena besok Farhan harus sekolah. Dia masih kelihatan sedih, kehilangan ayahnya.
Kami akan urus Farhan, Mbok. Lambat laun, dia pasti mengikhlaskan kepergian ayahnya. Timpal si Satira. Si Mbok tersenyum. Ia kemudian memulai ritual. Satira dan Parman menjauh darinya. Mereka berdiri di pojok sambil memperhatikan ritual yang dilakukan si Mbok. Ia membakar kemenyan. Asap mengepul. Aromanya menusuk hidung. Mata si Mbok terpejam. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Ranjang Mila bergetar, seperti ada sesuatu yang mengguncangkannya. Satira, ibunya Mila, sempat panik dan hendak menghampiri anaknya. Tapi Parman menahannya. Biarkan Bu Kartia yang menyelesaikan ritualnya, bisik si Parman. Walau Satira menampakkan wajah khawatir, ia manut pada suaminya. Dari kolong ranjang, tiba-tiba muncul tubuh Ahmad seperti sulur-sulur mie. Tubuhnya panjang, terjulur hingga 2 meter. Parman menutup mata istrinya. Ia tidak mau Satira melihat kejadian mengerikan itu. Tidak lama, tubuh Ahmad seperti mencair, lalu hilang begitu saja. Si Mbok membuka matanya. Ia menandakan kedua telapak tangan ke langit. Mulutnya dibuka lebar. Tangan kanannya dimasukkan ke dalam mulut, seperti sedang mencomot sesuatu. Lalu ditariknya seutas benang warna hitam dari dalam tenggorokannya. Parman terkejut melihat benang yang keluar dari mulut Mbok Kartia. Benang itu terus terjulur dan putus. Panjangnya mungkin saja 1 meter. Si Mbok mengelap benang itu dengan ujung bajunya karena penuh dengan lendir. Ia kemudian bangkit dari duduknya, lalu memakaikan benang itu dari pinggang Mila. Roh Ahmad tidak akan berani mengganggu Mila selama benang ini masih melingkar di pinggangnya, ucap Mbok Kartia sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Mbok. Saya akan pastikan benang itu tidak akan lepas dari pinggang Mila. Selang beberapa saat, tangan Mila bergerak, matanya perlahan terbuka. Ia memaksakan tubuhnya untuk bangun. Daru, panggil Mila. Kedua orang tuanya menangis, lalu memeluk Mila. Mereka belum siap menceritakan apa yang terjadi pada suaminya itu. 2 bulan kemudian, semua berubah. Mila sudah ikhlas dengan kepergian Daru. Roh Ahmad juga tidak pernah mendatangi Mila lagi. Tidak berpikir oleh Mila untuk menikah lagi. Ia ingin fokus mengurus anaknya. Atau bahkan, Mila tidak akan pernah menikah lagi dengan siapapun. Kehidupan saat ini sudah cukup bahagia. Seperti sore itu, ia mengajak anaknya untuk piknik ke kolam renang. Kebetulan kolam renang itu sedang ramai pengunjung. Mereka datang bersama sanak keluarga, pasangan, atau bersama-sama teman. Mila hanya datang berdua dengan anaknya. Mereka asyik bermain air di kolam yang dalamnya sedada Mila. Farhan berenang menggunakan balon karet. Sesekali menjauh, lalu mendekat lagi ke ibunya. Ibu, itu apa? Farhan menuju ke arah belakang Mila. Mila menoleh. Sebuah benang warna hitam mengambang di permukaan air. Ia terkejut dan panik. Dengan terburu-buru, ia berenang hendak meraih benang tersebut. Namun, dari dalam air, wajah Ahmad yang pucat itu muncul. Ia tersenyum mengerikan. Ditariknya kaki Mila ke dalam air. Mila meronta-ronta. Farhan berteriak meminta tolong. Sayangnya terlambat. Mila kehabisan napas. Ia tewas mengambang di permukaan kolam renang.